Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Yang terhormat Bapak Akhtiar selaku dosen mata kuliah Pancasila. Hari ini kami akan memaparkan materi mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1. Yaitu Wahyudi, Talita Fatihah, Naura Anbarisma, Atika Pratiwi, Alda Pratiwi, Wanda Dwi Lestari, Muhammad Rusdi, dan Asfadila. Selama presentasi kelompok kami berlangsung, saya harap tidak ada forum di dalam forum. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya Siti Naura Anbarisma sebagai moderator akan memulai presentasi kelompok kami. Materi pertama untuk Saudari Alda Pratiwi, dipersilakan untuk menjelaskan definisi filsafat. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan definisi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang mengunggah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno ketika menggagas ide filosofis Groslek. Perenungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Perenungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem filsafat itu sendiri merupakan suatu proses yang berlangsung secara kontinu sehingga perenungan awal yang dicetuskan para pendiri negara merupakan bahan baku yang dapat dan akan terus merangsang pemikiran para pemikir berikutnya. Notonegoro, Suharyanto, Weswardoyo, Sastra Prateja termasuk segelintir pemikir yang menaruh perhatian terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat. Oleh karena itu, akan dibahas kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat dengan berbagai pemikir para tokoh yang bertitik tolak dari teori-teori filsafat. Mengapa mahasiswa perlu memahami Pancasila secara filosofis? Alasannya, karena mata kuliah Pancasila pada tingkat perguruan tinggi menuntut mahasiswa untuk berpikir secara terbuka, kritis, sistematis, komprehensif, dan mendasar sebagaimana ciri-ciri pemikiran filsafat. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya, materi mengapa Pancasila dikatakan filsafat akan dijelaskan oleh Saudari Wanda Dwi Lestari. Konsep Pancasila sebagai filsafat dengan sistem filsafat, beberapa pertanyaan yang memuat istilah filsafat seperti berikut. Bagi seorang pedagang, filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. Saya sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah menekankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum berlaku. Sebagai seorang untuk membela kepentingan rakyat. Berdasarkan keempat atas, maka Anda tentu dapat membedakan bunyi pernyataan 4 dan pernyataan 3. Untuk dapat memahami perbedaan keempat pernyataan tersebut, maka perlu menyimak beberapa pengertian filsafat berdasarkan watak dan fungsinya, sebagaimana yang dikemukakan itu sebagai pertama adalah sekumpulan pencahayaan terhadap kehidupan dan alam yang dibikin secara tidak etis, arti informal, atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi, arti formal. Ketiga, filsafat mendapatkan kesan, arti komprehensif. Keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta terakhir,
dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau fundamental menjelaskan bahwa Pancasila sebagai yang dari Indonesia. Baiklah, materi selanjutnya. Mengapa Pancasila dikatakan filsafat akan dijelaskan oleh Saudari Thalita Fatihah. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai mengapa Pancasila dikatakan sebagai filsafat. Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama yaitu dalam sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni tahun 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama filosofis Groundslack. Daripada Indonesia Merdeka, Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksudkan untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang dalam masyarakat Indonesia, yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara, yaitu filosofis Groundslack. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau worldview. Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.A. Leighton sebagaimana dikutip The Liang Ji, yaitu a complete philosophy includes a worldview or reason conception of the whole cosmos, and a life view or doctrine of the values, meanings, and Purposes of Human Life, The Liang Ji, 1977. Ajaran tentang nilai, makna, dan tujuan hidup manusia yang terpatri dalam Weltanschauung itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. Hanya itu saja dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat akan dijelaskan oleh Saudari Atika Pratiwi. Terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Mengapa manusia memerlukan filsafat? Jawaban atas pertanyaan tersebut dikemukakan oleh Titus, Smith, and Nolan sebagai berikut. Manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi, telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau komfort. Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia merasa tidak tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah hidup tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Titus 1984.224. Urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat atau yang dinamakan filsafat Pancasila, artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara.
Sastra Pratetya menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Pengolahan filosofis Pancasila sebagai dasar negara ditujukan pada beberapa aspek. Pertama, agar diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Ketiga, agar dapat membuka dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya kembalikan kepada moderator untuk diambil alih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, filsafat Pancasila sebagai genetivus adjektivus dan genetivus subjektivus akan dijelaskan oleh Saudara Wahyudi. Saya akan menerangkan tentang filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik 140 filsafat Aristoteles, sebagaimana yang terdapat dalam karyanya yang berjudul Pancasila Ilmiah Populer. Adapun Trijakara menyoroti nilai-nilai Pancasila dari pendekatan ekstensialisme religius, sebagaimana yang diungkapkan dalam tulisan yang berjudul Pancasila dan Religi. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Saya akan kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya, landasan ontologis filsafat Pancasila akan dijelaskan oleh Saudara Asfadillah. Terima kasih, saya akan menjelaskan landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjektivus memerlukan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Ontologis menurut pandangan Bakar adalah ilmu yang paling universal karena objeknya meliputi segalanya menurut segala bagiannya ekstensif dan menurut segala aspeknya intensif. Bakar 1992. 16. Lebih lanjut, Bakar 148 mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut. Manusia adalah makhluk individu sekaligus sosial monodualisme yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman manusia dan Tuhan. Kelima sila Pancasila menurut Bakar menunjukkan
menunjukkan dalam menggadaikan kemandirian masing-masing, tetapi dengan menekankan kesatuannya yang mendasar dan keterikatan dalam relasi-relasi dalam kebersamaan itu. Sila-sila Pancasila merupakan suatu hierarki teratur yang berhubungan satu sama lain tanpa dikompromikan otonominya, khususnya pada Tuhan. Bakar menegaskan bahwa baik manusia maupun substansi infrahuman bersama dengan otonominya ditandai oleh ketergantungan pada Tuhan Sang Pencipta. Ia menyimpulkan bahwa segala jenis dan taraf substansi beda secara esensial, tetapi tetap ada keserupaan mendasar. Sekian dari saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya, lanjutan materi menanyakan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Nomor 3, landasan epistemologis filsafat Pancasila akan dibacakan oleh Saudara Rusdi. Baik, terima kasih. Yang ketiga, landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. BAM 1995/5. Epistemologi terkait dengan pengetahuan yang bersifat sui generis, berhubungan dengan sesuatu yang paling sederhana dan paling mendasar. Hardono Hadi 1994/23. Little John and Foss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintetiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penjabaran sila-sila Pancasila secara epistemologis dapat diuraikan sebagai berikut. Sila ketuhanan yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragam bangsa Indonesia sejak dahulu sampai sekarang. Sila yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas dan masyarakat yang ditindas oleh penjajah selama berabad-abad. Oleh karena itu, dalam alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa penjajahan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan keadilan. Sekian lebih dan kurangnya. Mohon dimaafkan, saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Dan materi terakhir, nomor 4, landasan aksiologis Pancasila akan dibacakan atau dijelaskan oleh Saudara Wahyudi. Oke, saya akan kembali membacakan tentang landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value, the standard of the aksiologi, menegaskan bahwa nilai itu kualitas yang tidak real karena nilai itu tidak untuk dirinya sendiri. Ia membutuhkan untuk berada. Tentang aksiologi artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila Pancasila. Sila pertama mengandung monoteis spiritual,
kekudusan, dan sakral. Sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Baiklah, sebelum saya menutup diskusi pada hari ini, saya akan menyimpulkan bahwa pentingnya mempelajari filsafat dalam pengembangan keilmuan di perguruan tinggi, karena filsafat adalah hal yang penting dalam kehidupan, mampu menjawab segala pertanyaan dengan metode berpikir yang logis dan tidak terikat norma dan dogma. Filsafat sangat penting peranannya terhadap penalaran manusia untuk membangun ilmu serta mampu memikirkan suatu masalah dalam kritis dan mendalam. Dapat membentuk pergamen dalam bentuk lisan maupun tulisan secara sistematis dan kritis, serta mengkomunikasikan ide secara efektif. Demikian hasil pemaparan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan dan kesalahan dari kelompok kami, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.